Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169 dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang masalah tes. Selanjutnya, pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno, testum, dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan dalam didiu tulisan Arab. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu. Allen dan Yen 1979-1. Karena itu, di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan, yang akan memberikan informasi mengenai aspek-aspek psikologis tertentu. Sampel perilaku berdasarkan jawaban yang diberikan individu yang dikenai tes tersebut. Anastari 1982-22. Pada buku Psychological Testing, Anastari 1982-22 menyatakan tes merupakan pengukuran yang objektif dan standar. Kronbach menambahkan bahwa tes psikologi adalah prosedur yang sistematis guna mengobservasi dan memberikan deskripsi sejumlah atau lebih ciri seseorang dengan bantuan skala numerik atau suatu sistem kategoris. Dengan demikian, ada 3 hal yang terpenting dalam pengertian tes. Pertama adalah sebuah pengukuran. Pemberian tes atau testing adalah bagian dari kegiatan pengukuran measurement. Kedua, tes adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, pemberian tes sebenarnya terbatas dari segi waktu pelaksanaannya. Pengetahuan dan kemampuan yang diukur bersifat luas dan hampir tanpa batas. Sedangkan gambaran pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui tes merupakan sampel dari semua pengetahuan dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh pembelajar. Ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup baik atau tidaknya seseorang pembelajar dalam mencapai suatu tujuan. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu masalah tes. Diilustrasikan bahwa mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi tersebut seperti berikut. Bagian A. Seseorang guru yang belum berpengalaman menyusun tes mengadakan suatu tes bahasa Indonesia kepada siswa yang diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pernyataan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menangkap isi bacaan tersebut, tetapi hanya meliputi bagian awal dari bacaan saja. Di samping itu, siswa diminta untuk mengambil beberapa kata sukar dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menungguinya dengan teliti dan tidak memberi kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama. Dan selanjutnya tes berjalan dengan tertib. Selanjutnya bagian B. Seorang guru yang sudah berpengalaman
menyusun sebuah tes dengan baik. Kebetulan guru ini juga mengajar bahasa Indonesia, seperti halnya pada guru pertama. Ia memberi sebuah bacaan dan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan. Setelah itu, diikuti dengan deretan kata-kata sukar yang harus diterangkan oleh siswa. Pada waktu pelaksanaan tes, guru ini mendadak sakit dan pengawasan terhadap pelaksanaan tes diserahkan kepada kawan-kawannya. Seorang guru muda yang baik hati, dibiarkannya saja anak-anak yang bercakap-cakap merundingkan jawaban pertanyaan tersebut. Atau anak-anak dengan sengaja mengeluarkan buku catatan dan melihat-lihat isinya. Dengan gambaran dua buah situasi tes di atas, dapat dengan cepat diambil kesimpulan bahwa keduanya merupakan contoh pelaksanaan tes yang tidak diharapkan. Keduanya tidak akan menghasilkan informasi yang baik tentang siswa. Berikutnya kita masuk ke bagian C, fungsi tes. Adapun beberapa fungsi tes diantaranya adalah sebagai berikut. Bagian A, bagian pertama, tes sebagai pengukur prestasi. Tes prestasi belajar bertujuan untuk mengukur prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar. B, sebagai bukti ada atau tidaknya peningkatan kemampuan peserta didik atau berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan. 2. Tes sebagai motivator dalam belajar. Feedback berupa nilai penting guna meningkatkan belajar. Thorndike et al. 1991. B. Siswa akan belajar lebih giat dan berusaha lebih keras apabila mereka mengetahui bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan diadakan tes untuk mengetahui nilai dan prestasi mereka. C. Tes kadang-kadang dianggap sebagai motivator ekstrinsik, bukan motivator intrinsik. Robert L. Ebel 1979. Bagian D. Teori psikologi behaviorisme memandang bahwa hasil tes yang baik dan yang segera diketahui oleh siswa yang bersangkutan akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, rewarding learning experience, dan membuat efek memperkuat dorongan untuk belajar kembali. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu jenis-jenis tes. Adapun jika dilihat dari segi bentuk pelaksanaannya, yang pertama yaitu tes tertulis atau paper and pencil test. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas atau pensil sebagai instrumen utamanya. Fungsinya sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis baik dengan tulisan maupun menggunakan komputer. Bagian B, tes lisan atau oral test. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara seorang guru dengan murid. Selanjutnya bagian C, tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dengan melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. 2. Dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. A. Tes esai uraian. Tes esai adalah tes yang telah disusun dalam bentuk pernyataan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Tes esai ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan atau mengungkapkan suatu pendapat dalam bahasa sendiri. Bagian B, tes objektif. Tes objektif adalah tes yang telah disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawaban. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk antara lain tes betul salah, tes pilihan ganda,
tes menjodohkan, dan tes analisis hubungan. Baik, yang ketiga dari segi fungsi tes di sekolah. Yang pertama itu tes formatif. Tes formatif yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes ini telah diberikan dalam tiap satuan unit pembelajaran. Manfaat tes formatif bagi peserta didik adalah untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai materi dalam tiap unit pembelajaran. Merupakan penguatan bahasa bagi peserta didik, merupakan usaha perbaikan bagi siswa karena dengan tes formatif peserta didik dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, dan peserta didik dapat mengetahui bagian dari bahan-bahan mana yang belum kuasainya. B. Tes summatif. Tes summatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes summatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Bagian C. Tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. Bagian D. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajar mengajarnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian E. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis tes. Yang pertama, tes lisan. Adapun kelebihannya antara lain: 1. Lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seseorang karena dilakukan secara face to face. 2. Jika si penjawab belum jelas, pengetes dapat mengubah pertanyaan sehingga dimengerti oleh si penjawab. Yang ketiga, dari sikap dengan cara menjawab, pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping yang tersurat. 4. Pengetes dapat mengorek isi pengetahuan seseorang sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang mana dari pengetahuan itu yang lebih dimiliki atau disenanginya. 5. Untuk mengetahui kecakapan tertentu. 6. Pengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. Yang kedua, bagian B, kekurangannya antara lain: jika hubungan antara pengetes dan dites kurang baik, dapat mengganggu objektivitas hasil tes. 2. Jika sifat penggugup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. 3. Pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. Selanjutnya yang kedua, tes tertulis atau tulisan. Kelebihannya antara lain: dapat sekaligus menilai kelompok dalam waktu yang singkat. 2. Bagi si penjawab ada kebebasan memilih dan cara menjawab. Yang ketiga, karena pertanyaannya sama, skop dan isi pengetahuan yang dinilai tiap-tiap orang pun sama pula. B. Keburukannya antara lain: mudah menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. Dan yang kedua yaitu mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. Yang ketiga, tes esai. Kebaikannya antara lain: bagi guru, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. 2. Si penjawab mempunyai kebebasan dan menjawab dengan mengeluarkan isi hati dan buah pikirannya. 3. Melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk dan kalimat bahasa yang teratur. 4. Lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes. Kelemahannya antara lain: tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajar yang skopnya luas atau sehingga dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. 2. Kemungkinan jawaban yang heterogen sifatnya menyulitkan pengetes dalam menskornya. 3. Baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban tidak sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran yang kurang objektif. Yang keempat, tes objektif. Kebaikannya antara lain: 1. Dapat digunakan untuk menilai dan bahan pelajaran yang banyak atau skop yang luas. Pelajaran yang diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun akan dapat dites sekaligus. 2. Bagi yang dites menjawabnya dengan bebas dan terpimpin karena adanya jawaban yang tersedia. 3. Dapat dinilai secara objektif karena kunci jawaban telah tersedia. 4.
memaksa siswa untuk belajar baik karena sukar untuk berbuat spekulasi terhadap bagian mana dan dari seluruh pelajaran yang harus dipelajari. B. Kekurangannya antara lain: 1. Kurang memberikan kesempatan untuk menyatakan isi hati atau kecakapan yang sesungguhnya karena anak tidak membuat kalimat. 2. Memungkinkan anak atau si penawa berbuat coba-coba atau kira-kira untung-untungan dalam menjawabnya. Yang ketiga, menyusun teks ini tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu yang agak lama. Yang keempat, kurang ekonomis karena memakan biaya dan kertas yang banyak. Bagian F, tahap-tahap dalam penyusunan tes. Ada beberapa tahap dalam penyusunan tes. Yang pertama, pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih tipe soal. Dan dalam memilih tipe soal harus perlu diperhatikan kesesuaian antara tipe soal dengan materi, tujuan evaluasi, scoring, pengelolaan hasil evaluasi, penyelenggaraan tes, serta ketersediaan dana dan kepraktisan. Yang keempat, merencanakan tingkat kesukaran soal. Yang kelima, merencanakan banyak soal. Yang keenam, merencanakan jadwal penerbitan soal. B. Penulisan soal. C. Penelaan soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengambil tujuan pembelajaran yang dirumuskan. D. Penguji butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. E. Penganalisaan hasil uji coba. Dan yang terakhir, pengadministrasian soal. Baik, mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.